الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نبيا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان الرسول النبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا قريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala telah meringankan langkah-langkah kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada kita, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memperpanjang usia kita. Mudah-mudahan sisa-sisa kehidupan umur yang Allah berikan kepada kita bisa kita dipakai dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan yang Allah perintah dan menjauhi yang Allah larang. Kenapa Hatib mengatakan sisa? Karena umur yang telah kita lewati jauh lebih banyak ketimbang yang akan kita jalani. Mudah-mudahan sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan yang Allah perintah dan menjauhi yang Allah larang. Salawat dan salam dirahmati kita sampaikan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, Abdulul makhluqat, Imamul anbiya, Khatamin nabiyyin, Sayyidil mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana berkah daripada perjuangan beliau, untayan air mata, cucuran keringat, bahkan genangan darah dan pengorbanan nyawa baginda Nabi dan para sahabat ketika itu, sehingga kita umat Islam hari ini merasakan nikmatnya hidup dalam agama Islam. Ini salah satu jasa dan perjuangan baginda Nabi dan para sahabat ketika itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, konsep hidup seorang muslim ada dua, kata para ulama. Yang pertama adalah kasratus syukri, perbanyak syukur. Yang kedua adalah kasratus sabar, perbanyak sabar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, prinsip hidup kita sebagai seorang muslim yang pertama adalah perbanyak bersyukur. Kita tahu bahwa dalam hidup ini, dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan, an-nasu ala arba'ati ajnas, manusia dalam hidup ini terbagi kepada 4 golongan manusia. Yang pertama al-awwal, kita bersyukur yang pertama al-awwal, ada orang yuladu mu'minan wa yuhyi mu'minan wa yamutu mu'minan. Lahirnya Islam, ibu bapaknya Islam, dia lahir secara Islam, kemudian dia hidup dewasa secara Islam. Ketika roh berpisah dengan jasad, dia kembali menghadap Allah juga dalam keadaan Islam. Ini kelompok yang pertama. Tetapi pahamkah kita kelompok yang kedua? Yuladu mu'minan wa yamutu mu'minan, yuladu mu'minan wa yuhyi mu'minan wa yamutu kafiran. Lahirnya Islam, bapak-bapaknya Islam, dia hidup dewasa secara Islam. Ketika roh akan berpisah dengan jasad, Allah cabut hidayah,
dia mati dalam keadaan kafir. Dan ini banyak terjadi di dunia ini. Yang ketiga kata Nabi, yuladu kafiran wa yuhyi kafiran wa yamutu kafiran. Lahirnya kafir, hidup dewasa secara kafir, dan ketika mati pun dia kafir. Tetapi yang keempat kata Nabi, ini yang paling hebat, yuladu kafiran wa yuhyi kafiran wa yamutu mu'minan. Lahirnya kafir, bapak mamanya kafir, dia hidup dalam kekafiran, berpuluh-puluh tahun di dalam kekafiran. Ketika ruh akan berpisah dengan jasad, Allah berikan dia hidayah, dia mati dalam keadaan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata para ulama, yang pertama konsep hidup kita adalah perbanyak bersyukur bahwa hari ini kita lahir secara Islam, hidup dewasa secara Islam. Satu harapan kita, mudah-mudahan kita kembali menghadap Allah dalam keadaan Islam. Hadirin, yang kedua yaitu sabar. Kenapa berbanyak syukur? Ada seorang nabi yang kaya raya, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerajaannya banyak, hartanya banyak, tapi dia bersyukur kepada Allah. Maka Allah puji Nabi Sulaiman dalam Quran. Apa kata Allah? Sulaiman, anta abdan syakura. Sulaiman, memang engkau hamba Allah yang kaya, tapi pandai bersyukur kepada Allah. Puji dalam Quran. Tetapi ada juga seorang nabi hamba Allah yang hidupnya dalam kemiskinan. Istrinya meninggalkan dia, binatang ternaknya mati, anaknya meninggal, rumahnya roboh, seluruh tubuhnya terkena penyakit. Nabi Ayub alaihissalam, apa doa Nabi Ayub? Ya Allah, silakan kau rusak sekujur tubuhku, muka penuh dengan belatung, tangan penuh dengan belatung, kaki penuh dengan belatung, tapi satu permintaanku ya Allah, silakan kau rusak sekujur tubuhku, tapi satu permintaanku ya Allah, jangan kau rusak lidahku, karena lidah ini berguna untuk berzikir kepadamu. Nabi Ayub menghadapi masalah sabar, maka Allah puji Nabi Ayub dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ayub, anta abdan sabura. Ayub, engkau memang hamba Allah yang banyak bersabar. Hadirin jamaah yang berbahagia rahimakumullah, kita masih berada di tengah-tengah musibah pandemi COVID-19. Sampai kapan pandemi ini berakhir, kita pun tidak tahu. Sebagai orang yang beriman, kita yakini bahwa musibah ini adalah bagian daripada qada atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sepanjang sejarah kita mencatat bahwa satu abad terakhir ini, inilah pandemi terlama dalam sejarah. Sudah masuk COVID ini kepada 223 negara, dan sudah selama 2 tahun tidak selesai. Dalam sejarah Indonesia merdeka 75 tahun misalnya, belum pernah ada sejarah pandemi wabah yang masuk ke semua provinsi kecuali virus corona ini. Dan belum pernah ada wabah yang menelan 150 juta terpapar. Sejarah mencatat hari di belahan dunia sudah 150 juta orang terpapar COVID dan 5 juta orang meninggal dunia. Bahkan Indonesia masuk urutan ke-19 negara dengan penduduknya yang banyak terpapar COVID, dengan angka kematian 45.000 sampai Juli bulan ini. Sikap seorang muslim adalah ridho menghadapi musibah. Ingatlah, ridho kepada musibah yang Allah berikan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala, wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man saghida falahu sakhat. Yang artinya, sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Jadi Allah memberikan pahala kepada ibadah kita atau ujian sebagai besarnya ujian yang Allah berikan. Sungguh, jika Allah menyintai sebuah kaum, Dia memuji mereka. Siapa saja yang ridho dengan ujian itu, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Tapi barang siapa yang tidak ridho dengan ujian itu, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin jamaah yang berbahagia rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyikapi ketika musibah terkena pada diri kita, yaitu perbanyak istirja. Istirja adalah membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah dan akan kembali
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Banyak kebaikan dan keutamaan yang Allah berikan di balik musibah, khususnya musibah wabah Covid-19. Salah satunya adalah pahala syahid yang menanti bagi orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu kana 'adaban yab'athu Allah 'azza wa jalla 'ala man yasha, faj'alahu Allah 'azza wa jalla rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi, wa fi riwayatin ukhra fayamkusu fi baitihi muhtasiban ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataba Allah 'azza wa jalla illa kana lahu mithlu ajri syahid." Yang artinya, barang penyakit taun ini adalah penyakit yang Allah turunkan sebagai azab bagi orang-orang yang Allah murka, tetapi musibah Covid ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang Allah cintai. Barang siapa, kata Nabi, yang terkena musibah Covid-19, dia tidak keluar dari kampungnya karena khawatir orang lain akan terjangkit Covid. Riwayat lain mengatakan barang siapa terkena Covid-19 atau taun, dia tidak keluar dari rumahnya, fayam kusufi baitihi, maka diamnya di rumah karena isoman atau isolasi mandiri, maka falahu ajru syahid, sama dengan dia mendapatkan pahala syahid jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang isoman di rumah selama 14 hari karena Covid, dia tidak keluar rumah karena khawatir tetangganya terjangkit olehnya, maka baginya, kata Nabi, kana lahu mislu ajri syahid, dia mendapatkan pahala syahid. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Karena itu, siapa saja yang terinfeksi Covid-19 lalu dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri, yaitu mengisolasi, mengkarantina diri dan meyakini bahwa itu merupakan qada dari Allah, maka dia mendapatkan pahala syahid. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-syuhada'u khamsatun." Orang mati syahid itu ada 5 jenis. Yang pertama, kata Nabi, al-mat'un. Al-mat'un adalah orang yang mati karena wabah. Orang yang mati karena Covid-19, maka fayamutu syahidan, mati syahid. Maka saudara-saudara kita yang wafat karena Covid-19, maka status mereka adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, orang yang mati syahid adalah al-mabtun. Al-mabtun adalah orang yang sakit perut atau diare. Bertahun-tahun sakit perut diare tidak selesai, tidak sembuh, dia mati, maka fayamutu syahidan, mati yang termasuk mati syahid. Yang ketiga adalah al-gharik. Al-gharik adalah orang yang tenggelam di lautan. Seperti kasus kemarin tenggelamnya kapal Nanggala TNI AL yang meninggal puluhan orang kemarin, itu mereka statusnya syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang mati syahid adalah sahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan, tertimpa batu misalnya, maka matinya mati syahid. Dan yang kelima adalah wasyahid fi sabilillah azza wa jalla, orang yang mati di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia rahimakumullah. Di satu sisi kita menerima ini takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain kita harus berikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan hari ini, menjaga jarak, menjaga salat, memakai masker, ini ajaran Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wa firra minal mazum kama tafirru minal asad. Larilah kamu dari penyakit Covid-19, dari corona, dari taun, sebagaimana kamu lari ketika dikejar oleh binatang atau macan asad. Bahkan Rasul mengatakan, la yuridanna mumridun alal musih. Tidak usah bergaul orang yang sakit dengan orang-orang yang sehat. Artinya karantina atau isolasi mandiri. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia rahimakumullah, mari sama-sama kita bersinergi, pemerintah, ulama, masyarakat, mari sama-sama kita jaga penularan Covid-19 ini, agar negeri yang kita cintai ini, Indonesia umumnya, Kepri khususnya, segera hilang wabah ini dan kita kembali dalam kondisi normal, hidup kembali dalam kondisi aman dan damai di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
وصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والفحش والمنكر والكره والطاعون والسيوف المختلفة والشدائد والمهان، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا وبنزي كبر خاصة، من بلدنا هذا إندونيسيا عامة، وعن سائر البلدان المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.